Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti masalah tema besarnya adalah reformasi di kepolisian. Ini mengapa kita mengangkat tema ini? Tentu saja ini terkait dengan berita yang hangat dibahas ya. Kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo ini membuat institusi kepolisian benar-benar menjadi sorotan. Kemudian banyak yang menyarankan, wah ini perlu reformasi, sebaiknya dikembalikan saja ke TNI, ada yang bilang begitu, ada bilang yang oh enggak dibawa kementerian saja begitu ya. Nah ini bagaimana sebaiknya ya ke depannya kepolisian ini, di samping banyak juga yang mempertanyakan ya kejadian kasus pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya kasus pembunuhan satu orang tapi melibatkan begitu banyak uh, personil ya, begitu banyak anggota, ada puluhan ini yang sudah ditempatkan di tempat khusus begitu, sehingga yang membantu Ferdi Sambo dalam melakukan tindakannya itu begitu banyak. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini masih merupakan uh, tindakan oknum ataukah sudah merupakan memang ada sistem yang perlu dibenahi? Itulah tema perbincangan kita. Sudah ada ini dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Dr. Mulyadi. Assalamualaikum, Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Iya, kabar Mbak Rahma? baik. Iya, ini Pak Mulyadi pasti mengikuti berita ini ya, Sambo ini ya. Ya, Ya, semua pasti mengikuti. kebetulan Pak Sambo itu eh, satu asal daerah kami ya. Jadi relatif eh, ikut ya. Makassar ya, Bugis. Iya di Sulawesi Selatan dia. Dia beliau Toraja ya. Oh ya, Saya Toraja. Bugis. Pak Mulyadi Bugis begitu ya. Nah, kalau melihat kasus ini Pak ya, lihat begitu banyak yang terlibat ya, oknum-oknum sampai mulai eh, dari bawahan sampai atasan juga ya, sebenarnya bagaimana Kapolda memberi dukungan dengan berpelukan dan lain sebagainya. Anda melihatnya ini kasus bisa dikatakan masih oknum atau bagaimana? Ya, pertama begini ya, Mbak Ram, izinkan saya tidak masuk ke membahas masalah kasus secara spesifik ya, karena itu sudah ada ahli apa namanya sudah ada tim yang ditugaskan ya untuk mengkaji ya untuk melakukan penyidikan berdasarkan apa namanya sains di ilmu kepolisian ya, jadi scientific crime itu. Jadi kita tunggu saja hasilnya ya, dan bagaimana proses itu diungkapkan. Kita percayakan kepada ahli yang bekerja itu. Saya pikir semua pihak pasti berada dalam apa namanya kerangka yang baik untuk mengungkapkan kasus ini ya, mengungkapkan kasus ini dalam kerangka perbaikan. Nah, yang mau saya ajak adalah dengan kasus itu apa yang kita bisa petik itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil sebenarnya itu. Jadi kalau membahas kasusnya kan nanti berbagai macam penilaian ya, ada nanti merembet kemana-mana itu ya, sampai kemudian ada pertanyaan ya, kalau misalnya etnis ini yang dikasih begini kok diam saja, kalau etnis ini dikasih begini kok ribut. Nah itu kan merembet kemana-mana itu, padahal nggak boleh terjadi ya. Padahal kasus HAM itu adalah kasus kemanusiaan ya, itu harus memang mendapat perhatian, dan apalagi dia warga negara, dan kita ada hukum ya, tentu harus dilihat dalam kerangka itu. Tapi yang lebih penting bagi kami adalah khususnya di akademisi di kampus adalah pelajaran apa yang diambil dari kasus itu. Nah, saya ingin katakan yang pertama adalah eh, apa memang mungkin ada beda pendapat. Karena melihat bahwa ini adalah produk dari sistem, ya ini adalah institusi, dan ini adalah personal. Yaitu terserah kembali kepada pihak yang melihatnya itu dari pendekatannya masing-masing. Namun dalam hal ini saya ingin melihat dari sudut pandang ilmu politik ya, bahwa sesungguhnya yang terjadi itu ya secara sepintas kasus ini adalah deskripsi ya, deskripsi dari eh, apa
abstraksi dan deskripsi dari saling amputasi kekuasaan itu. Jadi saling amputasi di tubuh rezim gitu. Jadi dan itu sebenarnya terjadi juga di institusi-institusi lain, ya, hingga partai politik dengan cara yang berbeda, ya. Tentu ya caranya berbeda itu. Namun dalam hal ini karena ini menyangkut masalah nyawa, maka lebih banyak memang mendapat perhatian gitu. Nah, tapi pada prinsipnya kalau saya melihatnya ini adalah produk dari sebuah sistem politik yang tidak bekerja, yang gagal. Karena dalam sistem politik yang modern itu, ya dalam sistem politik yang modern itu seharusnya ada diferensiasi struktural dan ada diferensiasi fungsional. Ya, ada diferensiasi struktural dan ada diferensiasi fungsional. Diferensiasi struktural itu ya memberikan penegasan bahwa ya struktur ya hanya ada struktur satu struktur bekerja untuk satu fungsi, yaitu diferensiasi struktural. Jadi jangan banyak struktur yang bekerja untuk satu fungsi. Dan yang kedua adalah diferensiasi fungsional. Ya, diferensiasi fungsional itu ya jika ada satu fungsi jangan dikerjakan oleh banyak struktur. Ya, jadi ini kan nah di negara-negara tidak modern ya negara sistem politiknya tidak modern, tidak mengalami perkembangan yang ke arah yang baik, terutama negara-negara yang masih ya transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi, itu masih terlihat, masih nampak ada satu fungsi dijalankan oleh banyak struktur. Ya, ada satu fungsi dijalankan oleh banyak struktur. Misalnya, ya fungsi pemberantasan korupsi itu dijalankan oleh banyak struktur. Ya, ada dijalankan oleh banyak lembaga. Misalnya kejaksaan, ya Timtas Tipikor apa namanya? Dulu ada Timtas Tipikor ya. KPK juga dijalankan oleh apa namanya polisi Polisinya ada pemberantasan lagi bagiannya lagi ya, Satgasus gitu ya. ya misalnya gitu kan. Nah, yang begitu-begitu itu satu fungsi dikeroyok oleh berapa struktur dan atau satu struktur menjalankan banyak fungsi. Misalnya Polri itu banyak sekali fungsinya. Ya, misalnya seharusnya Polri itu fungsi alamiahnya saja. Ya, fungsi alamiahnya itu kan polisi itu hanya 3 fungsi alamiahnya. Ya, fungsi pertama itu fungsi ronda ya, fungsi siskamling sebenarnya itu ya. Ya, fungsi ronda ya, fungsi patroli ya, mengelilingi keliling di tempat-tempat penduduk ya untuk memberikan apa namanya jaminan ketentraman, keamanan itu, perlindungan. Itu patroli. Yang kedua itu detektif kriminal. Ya, detektif kriminal ya dia harus punya kemampuan untuk mencium ya dari jauh penciuman ya, indera penciuman yang sangat tajam tentang kemungkinan ya potensi kriminal itu, maka dia harus di situ ada pencegahan tuh jadi detektif kriminal. Kemudian apa namanya lalu lintas itu sebenarnya fungsi alamiahnya Polri itu. Namun karena tadi ya sistem politik kita tidak modern menyebabkan dia memiliki banyak tugas-tugas tambahan. Apalagi Polri itu dijadikan sebagai bagian daripada penegak hukum. Nah, kalau penegak hukum itu terus dinamis dan berkembang itu kan. Misalnya saja kemarin kita ada COVID ya, kita ada COVID. Nah, di daerah itu sebenarnya itu apa namanya daerah itu punya perda misalnya penanganan COVID misalnya. Tapi karena perdanya itu harus dijalankan oleh Satpol PP, sementara Satpol PP sendiri tidak punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan kan. Kalau dia kan ada dendanya itu penyelidikan, maka turunlah Polri itu melakukan tugas pembantuan. Seharusnya bukan tugasnya itu Polri. Jadi satu sisi Satpol PP tidak banyak ya diberikan pengetahuan tentang penyelidikan itu jadi apa namanya otoritas untuk melakukan penyelidikan akibatnya dia masuk ke situ sampai penegakan perda saja itu minta bantuan sama Polri itu ada personil yang terlibat di situ itu ya
Sementara tadi Satpol PP karena tidak banyak ya akhirnya melakukan hukuman-hukuman yang di luar ya Perda tadi, misalnya misalnya disuruh push up ya itu karena dia melanggar peraturan COVID disuruh push up, kemudian disuruh menyapu jalanan, jadi sanksi sosial padahal sanksinya Perda sudah ada itu kan, kalau terbukti dia harus ada denda dan sebagainya itu. Jadi nah tugas-tugas tambahan itu menyebabkan Polri ya kalau misalnya karena ini selalu ada tuntutan menyebabkan ya Polri itu harus mempersiapkan dirinya juga untuk melaksanakan setiap produk undang-undang yang ada, karena setiap undang-undang yang ada itu dibekali dengan sanksi dan sanksi itu harus ditegakkan tuh, ya harus diberlakukan. Nah dalam hal ini Polri lagi dilibatkan, jadi sebanyak undang-undang itu ya sebanyak itulah tugas-tugas tambahannya Polri itu. Dan Hmm. itu berat, ya, dan itu berat. Karena itu tadi saya katakan satu struktur menjalankan banyak fungsi, ya itu akhirnya kemudian ya muncullah kritikan bahwa Polri sekarang ini bukan lagi di fungsi Polri, sekarang sudah multifungsi, semuanya diurusi oleh Polri. Nah, sampai kemudian masuk ke wilayah ketakutan. Nah, ketakutannya sudah muncul ketakutan di mana ya bahaya polisi, negara polisi itu lebih berbahaya, di mana keberadaan polisi, negara polisi lebih berbahaya daripada negara militer. Ya, karena kalau negara Polri, kalau negara polisi ya itu bisa mengaktifkan 3 instrumen. Pertama hukum, yang kedua pertama senjata, yang kedua hukum, yang ketiga birokrasi. Nah, kalau negara militer itu cuma satu saja, senjata, ya senjata. Nah, kemudian dia memang masuk ya, kalau militer ya, masuk di birokrasi, tapi dia harus banyak mendapat bantuan dari pihak sipil. Karena itu ciri-ciri yang ditampilkan oleh ciri-ciri yang ditampilkan oleh militer, negara militer itu ya seperti misalnya prajurit berkuda ya melakukan kudeta itu kelihatan tuh, ya berbeda dengan negara polisi karena dia menyatu dengan kekuasaan itu, tidak melakukan coup itu, ya tidak ciri tadi Tidak ciri terlihat ya, tiba-tiba tidak semua. terlihat, tidak nampak. Kalau militer nampak semua, misalnya tadi prajurit berkuda untuk simbol melakukan kudeta, pengambil alih kekuasaan itu kelihatan tuh. Kemudian kalau militer mengambil alih kekuasaan, terlibat dalam politik dengan cara dengan cara pasukan beda besi, ya itu ada kekacauan dulu. Dia harus menciptakan kekacauan dan kekacauan dengan alasan kekacauan itu dia mengambil alih pemerintahan itu. Nah, itu pasukan beda besi. Kemudian birokrat bersenjata, ya birokrat bersenjata dan tentara berbaju sipil. Semua kelihatan tuh. Ya kalau birokrat bersenjata ya di dalam sebuah menteri kelihatan itu kepemimpinan militer itu ya. Nah, beda kalau di kepolisian, beda di polisi, misalnya negara-negara fasis itu sebenarnya negara polisi ya, kolonis apa saja ini imperialisme Belanda saja itu semua menerapkan negara polisi. Polisinya yang di depan itu. Jadi polisi mata-matanya di depan, ya PID-nya, kemudian disusul oleh birokrasinya BB, ya BB-nya itu birokrasinya, kemudian tentaranya, ya kenilnya. Nah itu berlapis itu. Jadi kenil ini tentaranya Belanda itu hanya menjadi tukang pemukulnya, tukang pentungnya. Tetapi yang langsung menangkap, yang langsung mencari, memata-matai, menciptakan ketakutan itu polisi rahasianya Belanda itu. Nah sama dengan di negara-negara fasis. Karena itu kemudian dia juga menggunakan instrumen tadi yang saya katakan bahwa ada senjata, ada hukum, dan ada birokrasi tadi. Ya, itu bahayanya kalau negara polisi. Dan sekarang itu yang ada di publik, wacana itu sudah mulai muncul. Nah, sehingga sudah ada bibit saya lihat kemarahan untuk menghukum Polri. Saya tidak ingin ya, saya karena memang bidang saya di sini berkaitan dengan bidang saya, politik pertahanan dan keamanan. Saya tidak ingin lagi Polri dihukum seperti hanya dulu militer kita dihukum.
ya kan? Ya, nah, coba bayangin, militer kita, TNI kita, itu kan diperalat oleh Orde Baru, bukan militer yang memperalat Orde Baru, tapi Orde Baru yang memperalat militer itu kan. Ya, jadi kekuasaan istana, ya kekuasaan Senayan itu memperalat kekuasaan Cilangkap gitu. Nah, jadi jangan disalahkan militernya. Yang harus dikoreksi ini adalah otoritas sipilnya. Karena militer itu kan cuma alat negara. Polisi itu alat negara. Jadi jangan diperalat, jangan alat ini diperalat untuk tujuan-tujuan di luar kekuasaan kenegaraan, kekuasaan pemerintahan itu. Nah, jadi gimana ceritanya nanti? Ini saya mau jelaskan karena ini penting. Inilah yang harus kita bahas sebenarnya, kita ingin diskusikan karena saya takut terulang kasusnya ya ketika rezim Orde Baru yang dibangun oleh Pak Harto, ya kebetulan Pak Harto ini kan memang latar belakang militer. Tapi ketika dia menjadi presiden bukan lagi militer, bukan lagi Pak Harto, bukan lagi militer. Tapi dengan latar belakang militernya dia menggerakkan yang memperalat militer untuk mendukung kekuasaannya, untuk mendukung rezimnya tadi. Nah, karena itu publik marah ya menjatuhkan Pak Harto dan menghukum militer. Nah, apa yang terjadi kan seperti kemarin saya katakan bukan reformasi, yang terjadi adalah deformasi. Jadi dihukum militer itu dihukum di baraknya sekarang, di penjara di baraknya, tidak boleh keluar. Padahal seharusnya di dalam perang asimetris ini ya karena ancaman lagi tidak terlalu banyak pada state, pada government yang melainkan urusan-urusan kemasyarakatan ya urusan-urusan pemerintahan yang banyak ya melibatkan aktor-aktor non negara, seharusnya militer diperluas ke arah sana tuh. Ya, diperluas, tapi karena dihukum akhirnya dipenjara di baraknya. Ya, maka Mbak Rahma sendiri bisa lihat ya bagaimana tenaga kerja asing tidak mendapat pengawasan ya. Ya, padahal itu sangat berbahaya ya. Objek-objek vital tadi ya dengan alasan misalnya ya, dengan alasan ekonomi ya, objek vital tadi ya seperti Halim Perdana Kusuma ya dijadikan sebagai bidang ekonomi gitu kan. Dengan alasan bidang ekonomi maka terlepaslah pengawasan militer apa namanya karena itu objek vital itu. Pas seharusnya ya pada seharusnya meskipun dilepas dari objek vital ya tetap aja militer harus dilibatkan diperluas itu tetapi apa namanya di bawah kontrol otoritas sipil ya yang dimaksud otoritas sipil adalah institusi yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat karena itu yang ditunjuk adalah DPR dan presiden karena itu adalah hasil pemilihan umum di situ. Nah jadi kalau misalnya Polri bermasalah jangan Polrinya yang disalahkan itu ya jadi ya harus ditanyakan ini apa yang dilakukan oleh presiden dan DPR ya terhadap Polri ya terhadap militer ya itu yang harus nah kan dengan kasus Sambo ini kan semuanya hujatan ke Sambonya itu secara personal Sambonya yang dihajar ya secara institusi Polrinya yang dihajar padahal sebenarnya itu ya kalau kita mau lihat tanggung jawab itu tanggung jawabnya otoritas sipil itu tanggung jawabnya Senayan dan apa namanya Merdeka Utara sudut itu kan Senayan apa namanya istana itu ya itu urusan presiden dengan apa namanya dengan DPR yang harus dari awal ya mengambil alih ya dua bidang tadi yang berhubungan dengan Polri sama dengan militer yaitu apa yaitu penggunaan kekuatan kepolisian itu ya karena yang ada yang banyak dibicarakan ini adalah penggunaan kekuatan kepolisian Mbak kan ada tiga itu yang harus diperhatikan ya pertama itu pembangunan kekuatan kepolisian nah pembangunan kekuatan kepolisian jangan diarahkan kepada ya mirip-mirip pembangunan kekuatan militer itu keliru itu ya jadi presiden dan DPR harus melaksanakan pembangunan kekuatan kepolisian ya yang khusus untuk memberi penguatan kepada fungsi alamiahnya Polri gitu. Ya ini Jangan dia ya gimana?
Ya, ini menarik Pak Mulyadi ya. Tadi Anda sudah menggarisbawahi bahwa negara polisi itu lebih bahaya daripada negara militer begitu ya. Karena sudah langsung masuk ke kehidupan masyarakat tanpa terlihat begitu. Nah, ini kan sudah banyak joke ini di media sosial ya. NKRI itu dipelesetkan menjadi negara kepolisian Republik Indonesia begitu. Nah, Anda sudah melihat taraf Indonesia itu sebagai negara polisi yang alatnya ini sudah diperalat begitu untuk mendukung kekuasaan. Ya, saya apa itu kekhawatiran belum terjadi. Tapi akan mengarah ke sana kalau tidak ada kontrol, ya tidak ada pengawasan. Yang seharusnya ini kan jadinya tadi presiden dan DPR tidak berfungsi. Diambil alih oleh rakyat itu. Jadi sekarang rakyat membicarakan rakyat membicarakan seharusnya Polri itu seperti apa, itu menjadi pembicaraan publik, bukan pembicaraan yang seharusnya dilaksanakan oleh otoritas sipil, ya DPR dengan presiden. Ada ketakutan ke arah sana tuh. Dan ketakutan itu bukan apa paranoid, bukan ketakutan paranoid. Itu bisa terjadi. Dan deskripsi dan kasus Sambo ini adalah deskripsi ke arah sana gitu. Karena itu perlu DPR dan presiden turun tangan. Itulah saya tadi katakan bahwa kita harus mengambil pelajaran dari kasus ini. Ya, bukan menambah rumit masalahnya. Ya, bukan Tapi untuk menambah apa rumit. ini Pak Mulyadi, DPR-nya justru malah irit bicara ya, bukannya malah mengadakan pansus atau apa untuk membicarakan bagaimana mereformasi kepolisian. Ini malah ya kalau mau dikatakan diam saja soal Kasambo ini. Ya, itu kan justru itulah yang dipertanyakan oleh publik. Sehingga muncul analisis, muncul dibongkar semua hal seperti itu kan. Jadi dan kelihatan sekali bahwa DPR seolah-olah tidak ingin melihat ini karena dia tidak ingin menjadi bagian daripada masalah itu sendiri. Ya kan, dia ingin menghindar. Ya kan, karena kan tadi saya katakan bahwa kalau Polri-nya bermasalah, kalau militernya bermasalah, jangan disalahkan Polri-nya, jangan disalahkan militernya, salahkan otoritas sipil. Itu kan cuma alat, militer ini cuma alat negara, polisi ini alat negara. Kok alatnya disalahkan? Padahal yang menggunakan alat itu adalah otoritas sipil. Nah, saya kan tadi katakan tentang pembangunan kekuatan kepolisian. Seharusnya DPR, ya presiden membicarakan itu, mengatur bagaimana ya kekuatan kepolisian itu dipersiapkan untuk apa. Jangan diarahkan mirip-mirip dengan militer, karena militer sudah ada. Teorinya seperti itu, Mbak. Ya, teorinya seperti itu saya katakan tadi. Kalau sistem politik itu modern, maka ada profesionalisme dan spesialisasi. Profesionalisme dan spesialisasi ini itu menuntut adanya diferensiasi struktural dan diferensiasi fungsional. Artinya kalau ada militer fokus pada tugas-tugas kemiliteran. Kalau ada polisi fokus pada tugas-tugas kepolisian. Kemiliteran itu adalah organisasi kekerasan. Polri tidak boleh menjadi organisasi kekerasan. Karena kalau Polri menjadi organisasi kekerasan sama saja dengan militer gitu. Itu berarti tidak ada diferensiasi fungsional dan tidak ada diferensiasi struktural. Nah, apa bahayanya kalau tidak ada? Apa bahayanya kalau tidak ada diferensiasi struktural dan diferensiasi fungsional? Yang ada adalah yang pertama, ya kompetisi. Pasti kompetisi itu tidak sehat, ya kan? Yang kedua, ya arogansi, gitu Mbak. Sorry tadi. Yang pertama adalah duplikasi. Duplikasi. Akan ada kemiripan. Jadi mungkin besok ya pakaian polisi mirip pakaian tentara, ya kan? Pakaian senjata tentara mirip senjata polisi. Ya, pasukan polisi sama dengan pasukan tentara. Ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi karena itu namanya duplikasi. Gitu. Latihan sama-sama latihannya. Tidak boleh. Ya kan tadi di beberapa kesempatan saya katakan, ya latihannya karena tentara itu organisasi kekerasan, maka latihannya apa? Latihannya tembak kepala dan tembak jantung kan? Karena dia organisasi kekerasan. Memang dia targetnya mati. Kalau polisi latihannya apa? Latihannya melumpuhkan itu kan? Latihannya tembak kaki kan? Tembak kaki ya. Dan tembak kaki jangan sampai melukai kalau bisa kan? Tembak kakinya ya, tidak melukai, setelah dia pingsan angkut
ya kan, angkut, lakukan penyelidikan, lakukan penyidikan, ya kemudian serahkan ke kejaksaan untuk dikirim pengadilan untuk dihukum, kan prosesnya. Karena itu polisi bukan organisasi kekerasan itu tadi, kan? Ya, nyatanya Gitu. sekarang kalau ada tersangka teroris langsung ditembak mati, nggak sempat Nggak diadili bisa gitu. Mbak, makanya ya nanti itu pembicaraan lagi nanti. Buat sesi tentang itu, saya akan bicara tentang bagaimana penanganan teroris itu. Tetapi yang menarik ini tadi berangkat dari teori tadi. Saya harus katakan bahwa ini adalah produk dari sistem yang memang keliru. Ya, kenapa? Karena tidak ada diferensiasi fungsional dan tidak ada diferensiasi struktural. Ya, Apa slide. bahayanya tadi? Saya ulangi tadi, jangan sampai terputus. Tadi ada namanya bahayanya satu duplikasi, yang kedua kompetisi, yang ketiga arogansi. Nah, ini yang berbahaya. Yang keempat adalah pemborosan. Ya coba bahayanya ini kan, ya. Karena itu sistem politik yang modern ditata satu struktur menjalankan satu fungsi hanya dijalankan oleh satu struktur. Nah, ini saya lihat sudah berkeliaran usulan-usulan ini. Ada yang minta Polri dibawa kejaksaan, ada yang minta Polri dibawa ke Dagri. Menurut saya itu adalah usulan-usulan emosional, kemarahan itu. Ya, ada yang minta itu negara enggak usah ada Mabes Polri, yang ada Polda saja, ya kan? Sudah muncul ini. Jadi Ya, yang padahal baik seperti sebenarnya apa menurut Pak Mulyadi? Harusnya disatukan dengan TNI, dibawa kementerian atau bagaimana? ya tidak boleh, jangan dibawa ke kementerian. Kalau dibawa ke kementerian dalam negeri, terjadi lagi kompetisi. Ya kan? Karena kementerian dalam negeri tidak punya senjata, ya pasti dimakan dia kan. Ya, polisi punya birokrasi, ya penegak hukum, ya kemudian dia punya senjata, ya tambah bisa dimakan lagi Dagri itu. Jangan dibawa ke sana tuh. Ya, dengarkan aja usulan saya. Usulan saya sebenarnya sangat normal, sangat bagus itu dari dulu. Buat segera Kementerian Keamanan. Tolong dibuat segera Kementerian Keamanan, ya, agar polisi kita jelas itu pembagiannya itu. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kepolisian itu jelas arenanya, jelas areanya tadi. Saya katakan misalnya itu, kalau pembangunan kekuatan kepolisian itu tugasnya Presiden dan Senayan. Tugasnya DPR dengan Presiden. Maka dibicarakanlah Kementerian Keamanan itu. Nah, juga begitu. Kalau berbicara tentang penggunaan kekuatan kepolisian agar terkontrol, ya, agar bisa juga dikontrol oleh publik, ya, itu juga menjadi urusan Presiden dan DPR. Kan terbukti, kan ada Undang-Undang Nomor 2 misalnya, ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Itu bentuk penggunaan kekuatan kepolisian, pengaturan kekuatan kepolisian, pengaturan pembangunan kepolisian, dan pengaturan tentang pembinaan kekuatan kepolisian. Nah, ini Mbak, jangan ditukar ya. Jadi khusus pembangunan kekuatan kepolisian dan penggunaan kekuatan kepolisian itu arenanya otoritas sipil. Itu wilayahnya DPR dan Presiden. Ya, penggunaan kekuatan kepolisian dan pembangunan kekuatan kepolisian itu arenanya DPR dan dan Presiden. Jadi kalau ada menyangkut masalah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri, itu tidak boleh Polri-nya disalahkan. Itu yang disalahkan adalah DPR-nya itu. Ya kan DPR memiliki fungsi pengawasan, ya, melakukan fungsi pengawasan. Dia juga melakukan fungsi anggaran. Kalau pembangunannya juga. Nah, barulah kita akan kritik polisi kita kalau dalam menjalankan tugasnya ya tidak memiliki keterampilan. Ya, keterampilan, misalnya keterampilan karena dia di penyidikan, ya keterampilan penyidikan. Lalu lintas, dia harus menguasai lalu lintas. Detektif kriminal dia harus menguasai itu. Itu baru bisa Jadi disalahkan betul-betul, ya. ya kalau menyangkut masalah pendidikannya gitu kan,
Kalau Iya. menyangkut kemampuan personilnya, ya kan, kemampuan personilnya itu jangan itu baru wilayah Polri. Tapi Tapi kalau kalau berapa masalah kewenangannya itu ya urusannya yang memberi wewenang gitu ya, usernya ya, yang dalam hal ini. memberi wewenang, ya kan, jangan dikasih wewenang kalau itu wewenang itu membahayakan. Kalau Hmm. tidak bisa dikontrol, sama dengan kan sama. Ini kan tugasnya BNPT. Itu berat sekali itu tugasnya BNPT. Itu bisa diselewengkan karena di situ ada kekuasaan di situ. Ya, ada kewenangan, ya, ada pengaruh dan ada kekuatan. Itu di BNPT. Nah, karena itu undang-undang mengamanatkan DPR harus segera bentuk badan pengawas penanganan penanggulangan teroris. Tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang kan DPR lepas tangan itu. Jadi memang Republik kita ini juga banyak masalah ditimbulkan karena DPR-nya diam itu, tidak bekerja. Nah, ini jadi problem besar kita. Tapi kemarin itu di acara itu saya sudah singgung itu, bahwa problem kita memang ini dimulai dari infrastruktur. Ya gimana, Mbak? Ya, tapi kalau ada yang mengatakan ini kalau Kementerian Keamanan kan kita sudah punya Menko Polhukam gitu. Oh, Poli- beda-beda, Mbak. Ya, Kementerian Polhukam itu kementerian koordinator itu. Dia tidak punya kaki itu. Hmm. Itu harus dianukan itu. Menteri Polhukam itu sebenarnya koordinasi saja itu. Oh, tapi kalau Ya, banyak yang usulan agar dikembalikan ke TNI seperti dulu, disatukan dengan TNI. jangan tambah bahaya, Hmm. melanggar teori tadi. Itu tadi saya katakan bahwa itu kemarahan. Kalau kemarahan bolehlah ya, emosional itu. Tapi kan Hukum ya. di dalam tujuannya tadi yang namanya agregasi politik, ya aspirasi politik, ya ketika rakyat itu, publik itu, masyarakat itu menyampaikan, kan wujudnya memang marah itu. Hmm. Tapi jangan kemarahan itu dibuat di dalam bentuk peraturan, dibentuk kebijakan. Wah, kan repot kita itu. Hmm. Jangan, biarkanlah itu. Memang urusan itu, memang dengan adanya kasus Pak Sambo ini kan ingin menghukum Polri. Ya, ada pihak yang ingin menghukum itu. Ya, sebagai bentuk kemarahannya itu. Tapi begini, Mbak, saya jelaskan sedikit ya historinya. Ya, Polri dan militer kita, TNI kita dengan Polri kita itu sama-sama lahir dari rahim revolusi. Karena itu sangat revolusioner. Itu karakter negara kita itu. Nah, yang bedanya Mbak ya, di negara yang jajahannya, di negara yang merdeka itu, yang baru merdeka, itu memang negara penjajah, negara yang dijajah, lantas dia merdeka, militer negara penjajah itu dibubarin dan membentuk militer baru. Ya, seperti Kenil, ya, bentukan Belanda, ya, masuk Jepang, Kenil dibubarin, bikin peta Heho itu. Nah, setelah berdiri Republik ini, ya tadi itu peta Heho dibubarin, ya tentu Kenil sudah bubar sebelumnya, dan yang terpenting membuat militer khusus Indonesia. Nah, beda dengan polisi. Ya, peraturan itu apa namanya, kesepakatan internasional itu bahwa negara yang dijajah itu polisinya terus berlangsung. Nah, kita di sini ada transformasi dari polisi kolonial ya menjadi polisi nasional itu. Polisi kita polisi nasional dan polisi revolusioner. Karena itu, Mbak, dua institusi ini adalah institusi yang dekat dengan rakyat. Sangat dekat dengan rakyat. Militer itu sangat dekat dengan rakyat. Polisi itu sangat dekat dengan rakyat itu. Malah dulu cita-cita kalau orang tua itu cita-citanya itu tentara dengan polisi, selalu berdampingan itu. Kalau tidak polisi tentara, tidak polisi tentara. Kenapa? Karena ada revolusionernya, Mbak. Ya, dia terhormat, dia pekerjaan terhormat itu di masyarakat kita itu. Ya, dia adalah apa namanya, profesi yang termasuk agung. Karena itu masyarakat sedikit saja salahnya itu dia apa namanya, marah, dia tuh marah ya, marah Mbak itu karena dianggap orang suci, dianggap profesi suci. Ya, Baik. coba kalau baju putih itu ya, baju putih itu kelihatan sedikit nodanya, ya itu menjadi perhatian itu. Aduh, kotor baju saya ini kan. Tapi Hmm. kalau baju hitam kena titik hitam, tidak ada masalah itu kan. Nah, kebetulan kita punya, bukan kebetulan, memang dirancang. Polri kita itu revolusioner. Itulah sebabnya Mbak ada BRIMOB. Ya, BRIMOB itu sebenarnya ciri revolusionernya. Tapi setelah Republik ini berdiri, jangan lagi dikembangkan pasukan itu.
Ya, kalau mau dikembangkan pasukan itu, berikan penegasan bahwa BRIMOB itu adalah cadangan, bantuan cadangan nanti apabila negara dalam keadaan darurat militer dan darurat perang. Itu bisa diperbantukan. Oke. Ya kan, jadi persiapan itu bisa. Tapi jangan BRIMOB ya dibentuk, dibesarkan untuk menakut-nakuti rakyat. Gitu kan. Untuk Baik. menakut-nakuti demonstran, Mbak. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena darahnya tadi polisi itu darah revolusioner, ya, darahnya militer kita darah revolusioner, ya, dengan polisi kita. Karena itu sangat disayang oleh rakyat, Mbak. Baik. Percaya saja, ya, percaya saja, ya. Birokrasi kita, Mbak, itu susah mengambil hati rakyat. Birokrasi kita, pegawai negeri kita susah mengambil hati rakyat itu. Tapi kalau polisi, tentara tidak perlu mengambil hatinya karena sudah ada di dalam hati rakyat kita. Polri kita, militer kita itu sangat dekat dengan rakyat itu. Itulah yang membedakan sebenarnya dengan polisi negara lain dan sekaligus itu sebenarnya fasilitas ya untuk memudahkan menyelesaikan berbagai persoalan itu. Nah, misalnya itu kan dalam menangani kasus, Polri kita itu sangat bagus kalau dia menggunakan restoratif justice itu. Ya, bagaimana apa namanya dua pihak itu bertemu difasilitasi oleh polisi itu. Jadi polisi adalah mediator netral itu kan. Tapi yang Ya, terjadi sekarang kan tidak seperti itu, Pak. Malah menjadi backing, kemudian malah masuk ke politik. nah itu yang tadi saya bilang, ada konstruksi yang tidak bagus memang. Itulah mari kita mengambil pelajaran. Ya, kalau itu sih tidak usah saya sebutkan tadi. Saya sudah di awal saya katakan bahwa kasus Sambo ini adalah deskripsi, abstraksi dari amputasi kekuasaan. Karena teori kekuasaan memang sebuah rezim di penghujung rezimnya itu melemah kekuasaan itu. Loyalitas itu lemah. Ya, loyalitas politik itu lemah, loyalitas personal itu lemah di setiap institusi terhadap rezim itu. Kenapa? Karena ada sirkulasi elit. Nah, sirkulasi elit. Nah, ini juga pentingnya tadi di awal saya katakan bahwa DPR dan Presiden jangan masuk ke wilayah yang merupakan otonominya Polri, ya, yaitu apa? Pembinaan kepolisian. Biarkanlah mereka itu yang ngatur sendiri bagaimana organisasinya, bagaimana manajemennya, bagaimana leadershipnya di dalam, bagaimana keahliannya. Biarkanlah dia. Saya kalau diobrak-abrik kepemimpinannya misalnya itu, ya, ya persoalan angkatan saja jauh sekali tiba-tiba ada yang loncat itu sudah menimbulkan masalah itu. Ya, jadi jangan masuk ke wilayah sana. Salah satunya Sambo ini ya, yang sangat cepat begitu ya Ya naiknya. itu kan secara ini kan menimbul di mana-mana, bukan hanya kasus Sambo itu. Ya di kementerian dimanapun ada institusi yang tidak itu yang apa namanya, yang ada proses seperti itu tidak ada istilah sangat luar biasa ya. Kalau memang sangat luar biasa kan orang paham itu. Tapi kalau seolah menjadi umum, apalagi dipahami oleh publik bahwa itu bagian daripada apa namanya semacam suap politik ya, atau semacam pelindungan kekuasaan untuk membuat satu kekuatan tersendiri, itu sudah pasti direspon, oleh publik itu. Karena itu saya katakan tadi, makanya tadi saya tidak mau masuk ke wilayah sana, Mbak, karena itu kan ya ini kan sebenarnya terkait dengan sirkulasi elit. Ya rezim ini kan sebentar lagi berakhir. Dan dia sudah tahu bahwa ketika rezim ini berakhir, DPR dengan presiden itu terganti, akan muncul pengganti yang baru, itulah lagi yang menentukan itu. Nah, itu juga bahayanya tadi itu karena ada sirkulasi elit. Padahal sirkulasi elit yang ada di otoritas sipil tidak boleh sama yang ada di institusi yang ada alat negara tadi. Ya janganlah diutak-atik itu masalah ya masalah apa namanya otonomi militer itu sendiri, otonomi Polri itu sendiri. Biarkanlah itu. Nah, yang militer, yang otoritas sipil, DPR dan presiden harus berani tegaskan di sini adalah penggunaan kekuatan kepolisian dan penggunaan apa namanya kekuatan militer tadi. Kapan militer harus digunakan, kapan polisi itu harus digunakan itu. Dan yang terpenting tadi harus dibuatkan kantor transitnya, Mbak. Kan selama ini kan misalnya gini, kalau berurusan penggunaan kekuatan militer dan pembangunan kekuatan militer, itu militer ya, Panglima Militer Cilangkap itu berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
tidak langsung ke DPR, gitu. Ya, tidak langsung ke DPR. Begitu juga seharusnya penggunaan kekuatan kepolisian dan pembangunan kekuatan kepolisian tidak langsung ke presiden. Ya, dia harus langsung transit ke Kementerian Keamanan. Nah, itu bagusnya, Mbak, kalau segera dibikin Kementerian Keamanan, karena yang isi nanti Kementerian Keamanan kan tidak mungkin saya, Mbak, ya. Yang ngisi juga Kementerian Keamanan itu adalah para senior-senior, ya, perwira-perwira tinggi yang hebat mengisi nanti itu kan. Jadi terserap juga sumber dayanya itu. Jadi sumber daya manusia kita yang handal bisa ditempatkan di situ. Nah, kalau dia nanti yang ngontrol itu punya kekuatan yang hebat, sekarang kan kontrol polisi dengan Kompolnas tidak bisa, Mbak. Percaya saja. Tidak bisa itu, jangan berharap terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia tidak punya kewenangan. Nah, coba kalau Kementerian Keamanan itu berhubungan dengan anggaran, berhubungan dengan penggunaan kekuatan di situ. Ya, karena dia tidak bisa apa-apa. Jadi bisa lebih punya gigi ya, Pak ya? Ya, itu jadi harus diseriusi. Jangan dipikirkan digabung dengan TNI. Ya, itu saya berikan peringatan di situ. Ya, jangan hukuman karena itu nanti menyatukan dua fungsi yang berbeda, institusi yang berbeda. Itu tambah kacau lagi itu. Nggak ada teorinya itu, Mbak. Juga saya tidak rekomendasikan berada di bawah Dagri. Jangan di bawah Dagri itu. Ya, itu sama dengan menghukum berkali-kali dengan polisi. Jadi hanya karena polisi bersalah mau dihukum. Jangan seperti militer kita. Kan sudah ada kasus nih. Militer kita digunakan oleh Pak Harto, ya diperalat oleh Soeharto, kemudian kita hukum sekarang dengan menempatkan dia di barak, dipenjarakan di barak. Sementara negara-negara lain kasih semua militernya kasih keluar itu kan. Ya masuk ke semua bidang itu. Ya kok kita dikurung sendiri. Nah, sama dengan polisi ini. Jangan karena kasus Sambo ini kemudian polisi kita dihukum itu kan. Nah, kalau polisi dihukum, polisi kita dihukum, termasuk militer kita dihukum, kita mau apa? Sementara pertahanan dan keamanan itu adalah fungsi vitalnya negara itu. Jadi jangan. Baik, terima kasih nih Pak Mulyadi. Semoga ini didengar, ini masukan luar biasa dari Pak Mulyadi ini ya. Saya tambahkan dulu Mbak sedikit tadi. Saya tidak lengkap itu. Saya ingatkan ini kepada Polri ya. Polri itu jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat itu. Jangan sekali-kali. Saya katakan tadi berbeda ya, berbeda dengan birokrasi. Kalau birokrasi itu birokrasi kita tidak melayani, ya, birokrasi kita banyak itu memang tidak terlalu banyak revolusionernya itu. Ya, karena diadopsi itu birokrasi Belanda, birokrasi Jepang itu masuk dan birokrasi negara kerajaan campur baur di situ. Itu. Tapi kalau militer dan polisi jelas revolusionernya, karena itu jangan pernah pisahkan dengan rakyat. Baik. Ini saya minta kepada personel sipil, personel militer, personel polisi, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati rakyat itu. Kenapa? Karena Anda itu sudah ada di dalam hati rakyat. Anda bisa bayangkan itu, ya, di kampung-kampung, ya termasuk di kampung saya itu yang menghiasi dinding-dinding itu adalah foto-foto polisi, foto-foto tentara. Begitu dihormatinya, Mbak. Baik. Dulu orang-orang tua kita mencita-citakan anaknya itu jadi polisi dan tentara. Sampai sekarang. Karena saya mengajar di tentara, saya mengajar di polisi, banyak yang datang minta kepada saya, Pak Mulyadi tolong bantu anak saya. Setelah saya wawancarai, tujuannya baik, Mbak. Tujuannya baik semua itu. Begitu dekatnya itu, ya. Saya tidak melihat ada niat dari orang tua untuk kasih masuk anaknya, ya, untuk menjadi polisi, kemudian yang menjaga, yang menjadi centengnya oligarki, tidak ada di situ. Saya baca itu, ya, tidak ada itu yang menjadi preman. Karena itu saya minta tolong dipertahankan foto-foto polisi, personil polisi, ya, militer, ya, sekarang yang ada dipasang-pasang di showroom itu, ya, tempatnya oligarki, tolong di sweeping itu, dikasih keluar itu, ya, jangan dipasang itu. Rumah-rumah makan itu, ya, rumah-rumah makan itu foto-foto polisi, foto-foto tentara itu dicabut itu, dihilangkan itu. Itu kalau ada foto-foto di situ tidak nyaman orang makan itu kan. Karena ya. Iya, Mbak, karena pesan yang dia tangkap adalah kekerasan itu, coerci. Sementara rakyat kita
tidak menganggap tentara itu, polisi itu sebagai alat kekerasan untuk menghantam dirinya itu. Dia adalah temannya. Percaya aja Mbak, saya berani jamin ya, kalau ada polisi di sebuah desa, dia akan lebih banyak diperhatikan dibanding saya dosen itu. Ya, kenapa? Karena dosen tidak ada di hati di masyarakat, tetapi polisi dan tentara sudah ada itu, ya sudah ada. Itu saya minta tolong itu modal yang sangat baik untuk menyelesaikan kasus-kasusnya, untuk menyelesaikan. Soalnya kalau penegakan hukum tidak ada restoratif justice, yang ada adalah penjara penuh. Kalau penjara penuh, anggaran kita bertambah lagi, kasih makan orang di penjara kan masalah juga itu Mbak. Itu. Iya betul-betul. Ya, baik. Ya, gitu. Baik, terima kasih nih Pak Mulyadi, luar biasa nih Pak. Sayang sekali waktunya nih Pak ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.